Pernahkah engkau terbangun tiba-tiba di jam 3 pagi tanpa alasan yang jelas, padahal sebelumnya tubuhmu begitu lelah, matamu terasa berat, dan niatmu hanyalah ingin tidur hingga pagi menjelang. Tetapi di waktu itu, mata ini terbuka, hati terasa resah, dan pikiranmu seperti digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Suasana hening sunyi, dunia seakan tertidur, dan engkau sendirian dalam sepi yang penuh rahasia. Jam 3 pagi bukanlah waktu biasa, ia adalah detik yang seringkali menyimpan pesan tersembunyi, sebuah panggilan lembut dari Allah yang mungkin tak kau sadari. Mungkin awalnya engkau mengira hanya karena mimpi, mungkin engkau berpikir hanya karena tidurmu tidak nyenyak, atau sekadar tubuh yang gelisah. Namun, jika peristiwa itu terjadi berulang-ulang, jangan pernah menganggapnya kebetulan. Bisa jadi itu pertanda, bisa jadi itu undangan, bisa jadi itu cara Allah menegurmu dengan kasih sayang. Karena Allah punya banyak cara untuk berbicara kepada hambanya. Dan salah satunya adalah dengan membangunkanmu di jam yang penuh berkah ini. Jam 3 pagi adalah waktu ketika dunia benar-benar sepi, suara kendaraan berhenti, lampu jalanan redup, dan hanya suara detak jantungmu yang terdengar jelas. Kesunyian ini bukan tanpa makna, sebab Allah ingin engkau merasakan keheningan agar mudah berbicara dengannya tanpa gangguan. Dalam sepi itu, engkau bisa mendengar suara hatimu lebih jernih, engkau bisa menyadari betapa kecilnya dirimu di hadapan Sang Pencipta. Bayangkan, Allah yang Maha Besar yang memegang kendali seluruh alam semesta, turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, dan Dia mencari hamba-hambanya yang terbangun untuk berdoa. Ia menawarkan ampunan, Ia menawarkan pertolongan, Ia menawarkan rahmat yang luas, dan Ia menunggu siapa di antara hambanya yang akan menyambut panggilan itu. Betapa besar kasih sayang Allah, betapa luas rahmatnya, hingga Ia turun setiap malam hanya untuk mendengarkan lirih doa kita. Maka ketika engkau terbangun di jam 3 pagi, jangan buru-buru menutup mata kembali, jangan biarkan rasa malas menguasai, jangan biarkan syaitan menipu dengan bisikan, tidurlah lagi. Karena bisa jadi, terbangunnya dirimu saat itu adalah tanda engkau dipilih, engkau disapa, engkau digerakkan untuk sebuah ibadah yang lebih tinggi nilainya daripada dunia seisinya. Pernahkah engkau merasa bahwa doa-doamu tak kunjung terkabul, bahwa masalah hidup seakan tak pernah selesai, bahwa hatimu sering resah tanpa sebab? Bisa jadi jawabannya ada di jam 3 pagi, ketika Allah membuka pintu langit lebar-lebar untuk menerima doa-doa tulusmu. Hanya saja, kita sering melewatkannya, lebih memilih tidur daripada bangun, lebih memilih mimpi sementara daripada kenyataan doa yang diijabah. Sepertiga malam terakhir adalah rahasia yang Allah simpan untuk hamba-hamba yang benar-benar mencintainya. Tidak semua orang mampu bangun, tidak semua orang dipilih untuk merasakan nikmatnya sujud di saat itu. Maka jika engkau terbangun tanpa sebab, jangan abaikan, jangan remehkan, karena bisa jadi itu adalah kesempatan yang sangat berharga yang tidak semua orang dapatkan. Bayangkan ketika malaikat mencatat amalmu di jam itu, bayangkan ketika Allah tersenyum melihat hambanya bangun dari tidurnya hanya untuk menengadahkan tangan, hanya untuk berbisik lirih, "Ya Allah, ampuni aku, tolong aku, lindungi aku." Betapa indahnya saat itu, betapa agungnya detik itu, betapa mulianya momen itu. Jam 3 pagi adalah waktu ketika doa-doa naik setinggi langit tanpa terhalang, ketika air mata menjadi saksi cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya, ketika tubuh yang lemah justru menjadi kuat karena hatinya bersandar penuh pada Allah. Itulah mengapa banyak ulama mengatakan bahwa siapa yang terbiasa bangun di sepertiga malam terakhir, maka hidupnya akan dipenuhi dengan keberkahan, hatinya akan dipenuhi dengan ketenangan, dan langkahnya akan dipenuhi dengan bimbingan Allah. Maka jangan pernah menganggap remeh jika engkau sering terbangun di jam 3 pagi. Anggaplah itu hadiah, anggaplah itu anugerah, anggaplah itu panggilan cinta, sebab tidak semua orang mendapatkannya dan tidak semua orang menyadarinya. Bisa jadi Allah sedang mendekatkan dirimu pada rahmat-Nya, sedang membersihkan hatimu dari dosa, sedang menguatkan jiwamu untuk menghadapi kehidupan. Karena hakikatnya, jam 3 pagi adalah rahasia Allah yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang membuka hati. Bagi yang tertidur, ia hanyalah waktu biasa. Tapi bagi yang terbangun dengan iman,
Ia adalah detik penuh keajaiban, detik penuh harapan, dan detik penuh doa yang tidak pernah sia-sia. Jam 3 pagi adalah saat ketika hampir seluruh manusia masih terlelap dalam tidurnya. Sebagian masih bermimpi indah, sebagian terjerat dalam mimpi yang samar, dan sebagian tidak menyadari bahwa di waktu itu langit dunia sedang terbuka begitu luas. Pada waktu ini, tidak ada riuh obrolan, tidak ada hiruk-pikuk aktivitas, tidak ada suara ramai kendaraan, bahkan suara alam pun seolah lebih tenang. Dan di dalam keheningan itu, Allah menghadirkan suasana paling suci agar doa seorang hamba bisa naik dengan cepat tanpa gangguan. Waktu ini sering disebut sebagai sepertiga malam terakhir, sebuah waktu yang Allah muliakan, sebuah waktu yang Rasulullah SAW jadikan sebagai rutinitas ibadah, sebuah waktu yang sebenarnya sangat dekat dengan kita, namun sering kali terabaikan. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni." Bayangkan sebuah kesempatan luar biasa yang Allah janjikan, sebuah waktu mustajab yang dijamin oleh lisan Nabi, namun seringkali kita melewatinya begitu saja. Betapa banyak manusia yang mengeluh tentang masalah hidupnya, tentang rezeki yang seret, tentang hati yang gelisah, tentang jalan yang terasa buntu. Tetapi sayangnya mereka jarang mencari jawabannya di waktu yang paling Allah tunggu. Padahal di jam 3 pagi, semua pintu doa terbuka, semua jalan ampunan dihamparkan, dan semua rahmat Allah turun tanpa batas. Seandainya manusia tahu betapa berharganya waktu itu, tentu mereka rela bangun meski hanya sebentar, meski tubuh terasa berat, meski mata terasa perih, karena pahala dan rahmat di baliknya jauh lebih besar daripada kenikmatan tidur yang sementara. Sepertiga malam terakhir adalah waktu ketika syaitan berusaha keras menahan manusia agar tetap tidur, karena ia tahu betul betapa dahsyatnya kekuatan doa di waktu itu. Ia membisikkan rasa malas, ia menanamkan rasa berat, ia mengikatmu dengan rasa kantuk, karena ia takut jika engkau terbangun lalu menengadahkan tanganmu, maka engkau akan mendapat sesuatu yang akan merusak rencananya. Maka jangan biarkan syaitan menang, jangan biarkan rasa malas menguasai, sebab engkau sedang diundang oleh Allah untuk datang ke majelis doa yang hanya hadir di malam hari. Waktu mustajab ini bukan hanya tentang doa, tetapi juga tentang kebersamaan dengan Allah. Pada siang hari kita sibuk dengan dunia, sibuk bekerja, sibuk berbincang dengan manusia, sibuk mengejar keinginan yang tak ada habisnya. Namun di jam 3 pagi, semua itu berhenti. Hanya engkau dan Allah yang tersisa, hanya engkau yang bicara, dan hanya Allah yang mendengar. Di saat itu engkau bisa curhat dengan sebenar-benarnya. Engkau bisa mengadukan semua luka, engkau bisa membuka semua rahasia, tanpa takut dihakimi, tanpa takut dikhianati, karena yang mendengar adalah Allah yang Maha Mengerti. Waktu ini sering terlewatkan karena manusia lebih mencintai tidurnya daripada munajatnya, lebih senang bermimpi sementara daripada meraih doa yang pasti dikabulkan. Padahal Rasulullah dan para sahabat menjadikan waktu ini sebagai senjata mereka. Dengan salat malam mereka kuat menghadapi dunia. Dengan doa malam mereka kokoh menghadapi ujian. Dengan air mata malam mereka ringan memikul beban hidup. Itulah rahasia kenapa hati mereka selalu tenang, jiwa mereka selalu mantap, dan langkah mereka selalu diberkahi. Maka jika engkau sering terbangun jam 3 pagi, jangan sekali-kali menyepelekannya, karena bisa jadi itu adalah waktu mustajab yang Allah sengaja berikan padamu. Ambil wudhu, meski dengan mata yang masih berat, meski tubuh masih terasa lemah, lalu dirikanlah salat 2 rakaat saja, atau jika mampu panjangkanlah dalam sujudmu, dan setelah itu berdoalah sepuas hatimu. Sebab setiap doa di waktu itu bukanlah doa biasa, tetapi doa yang dijanjikan untuk sampai, doa yang dijanjikan untuk didengar, doa yang dijanjikan untuk dijawab. Jam 3 pagi bukan sekadar angka di jam, ia adalah detik penuh cahaya, detik yang dipilih Allah untuk mendekat kepada hambanya. Maka jika engkau merasakan panggilan itu, ketahuilah bahwa engkau sedang diberi kesempatan yang tidak semua orang miliki. Gunakan, manfaatkan, dan jangan sia-siakan.
sebab waktu mustajab ini adalah hadiah terbesar yang Allah simpan di antara malam-malam kita. Tidak semua orang diberi kemudahan untuk bangun di jam 3 pagi. Ada yang berusaha keras namun tetap gagal. Ada yang sudah menyiapkan alarm namun tetap terlelap. Ada pula yang berniat namun justru bangun setelah fajar tiba. Maka jika engkau terbangun tanpa sebab, anggaplah itu bukan sekadar kebetulan, melainkan tanda kasih sayang Allah yang sedang mengetuk hatimu. Kasih sayang Allah sering hadir dengan cara yang halus. Ia tidak selalu berupa rezeki yang melimpah, tidak selalu berupa kesehatan yang kuat, tidak selalu berupa keberhasilan dalam urusan dunia. Terkadang kasih sayang itu hadir dalam bentuk waktu, berupa detik-detik istimewa yang diberikan padamu agar engkau bisa mendekat kepadanya. Allah mengetahui betapa sibuknya hidupmu, betapa beratnya bebanmu, betapa seringnya engkau lupa kepadanya. Maka Ia membangunkanmu di jam 3 pagi bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menyelamatkan, bukan untuk membuatmu lelah, melainkan agar engkau beristirahat sejenak dalam dekapan doa. Bukankah hati seringkali terasa sesak, pikiran seringkali penuh dengan kebingungan, dan hidup seringkali berjalan tanpa arah? Semua itu karena kita jarang memberi ruang bagi Allah dalam kehidupan kita. Maka Allah dengan lembut memanggilmu di malam hari, agar engkau kembali sadar bahwa tanpanya engkau bukanlah apa-apa. Jika Allah tidak sayang kepadamu, tentu Ia akan membiarkanmu tidur sepanjang malam, membiarkanmu larut dalam kelalaian, membiarkanmu sibuk dengan dunia hingga lupa akhirat. Tetapi karena Ia menyayangimu, Ia sengaja menggoyahkan tidurmu. Ia sengaja mengusik kenyamananmu, agar engkau bangun, agar engkau menoleh, agar engkau menyadari bahwa Dia selalu menantimu. Betapa indahnya kasih sayang Allah. Ia tak perlu mengetuk pintu dengan suara keras. Ia hanya menyentuh hatimu dengan lembut. Dan jika engkau peka, engkau akan sadar bahwa itu adalah panggilan cinta yang tidak boleh diabaikan. Maka jangan kau sia-siakan kesempatan itu. Jangan kau remehkan tanda kasih sayang itu, karena bisa jadi Allah membangunkanmu berkali-kali. Tetapi jika engkau terus menolaknya, pada akhirnya panggilan itu tidak lagi datang, dan itu adalah kerugian terbesar yang mungkin engkau rasakan. Jam 3 pagi bukan hanya waktu untuk berdoa, tetapi juga waktu terbaik untuk bercermin kepada diri sendiri. Sebab ketika dunia terdiam, engkau bisa mendengar bisikan hatimu lebih jelas, engkau bisa melihat kelemahanmu lebih nyata, dan engkau bisa mengakui kesalahanmu tanpa ada yang melihat selain Allah. Di saat itu, tidak ada topeng yang kau kenakan, tidak ada peran yang kau mainkan, yang ada hanyalah dirimu apa adanya, dengan segala dosa, segala kelemahan, dan segala penyesalan yang selama ini kau simpan rapat-rapat. Muhasabah di waktu ini begitu dalam, karena engkau sedang berada di antara kantuk dan sadar, antara lemah dan kuat, dan disitulah hatimu lebih jujur mengakui semua kesalahan. Engkau bisa berkata, "Ya Allah, aku lemah. Aku sering salah, aku sering lupa, aku sering jatuh, aku sering kalah oleh hawa nafsuku." Dan kalimat itu akan terasa lebih tulus di jam 3 pagi daripada di waktu lainnya. Karena malam memiliki cara tersendiri untuk membuat hati lembut, air mata mudah menetes, dan doa terasa lebih menyentuh. Di waktu itu, engkau bisa merenung tentang dosa-dosa masa lalu yang menumpuk, tentang janji-janji yang sering kau ingkari, tentang kesempatan yang sering kau sia-siakan. Engkau bisa mengingat betapa banyak nikmat Allah yang kau abaikan, betapa sering engkau menikmati hidup tanpa bersyukur, betapa sering engkau jatuh ke dalam dosa tanpa merasa menyesal. Muhasabah bukan sekadar mengingat kesalahan, tetapi juga tekad untuk memperbaiki, tekad untuk bangkit, tekad untuk tidak lagi terjatuh pada lubang yang sama. Ketika engkau menangis di waktu itu, tangisanmu bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Sebab air mata yang jatuh di malam hari akan menjadi saksi bahwa hatimu masih hidup, bahwa jiwamu masih ingin kembali, bahwa imanmu masih bergetar meski sering lalai. Tangisan malam lebih jujur daripada tangisan siang, sebab ia tidak dibuat-buat. Ia lahir dari hati yang sadar betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Maka jadikan jam 3 pagi sebagai waktumu untuk bercermin, untuk mengakui kesalahan, untuk bertaubat, dan untuk menulis ulang kisah hidupmu dengan tinta doa. Karena siapa yang mampu bermuhasabah di waktu itu, insya Allah ia akan berjalan lebih ringan di siang hari,
sebab hatinya sudah bersih, jiwanya sudah tenang dan langkahnya sudah diarahkan oleh Allah. Di antara waktu-waktu berdoa, sepertiga malam terakhir adalah yang paling Allah muliakan. Sebab di jam itu, doa seorang hamba tidak lagi terhalang oleh hiruk-pikuk dunia, tidak lagi tertutup oleh kesibukan, melainkan naik dengan jernih menembus langit. Doa di jam 3 pagi bagaikan anak panah yang dilepaskan tepat sasaran, ia melesat begitu cepat, menembus gelap, dan sampai ke hadapan Allah dengan cara yang sangat istimewa. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa doa di waktu ini tidak akan pernah sia-sia. Bahkan, jika belum terlihat hasilnya di dunia, maka doa itu akan disimpan Allah sebagai kebaikan, sebagai penghapus musibah, atau sebagai tabungan besar di akhirat kelak. Itulah sebabnya orang-orang saleh terdahulu begitu menjaga waktu ini. Mereka rela meninggalkan tidurnya, rela meninggalkan kenyamanannya, demi mengangkat tangan di saat doa paling didengar. Coba bayangkan, engkau berdoa di waktu siang dengan kondisi penuh gangguan. Kadang pikiranmu bercabang, kadang hatimu tidak fokus, kadang kata-katamu terbata-bata. Namun saat engkau berdoa jam 3 pagi, hatimu lebih jernih, suasana lebih tenang, dan kalimat doa lebih mengalir. Bahkan seringkali engkau menangis tanpa sadar, engkau bicara pada Allah dengan bahasa hati yang tak mampu diungkapkan di waktu lain. Doa di jam 3 pagi juga berbeda, karena diiringi dengan sujud yang panjang, dengan air mata yang tulus, dan dengan rasa rendah diri yang kuat. Engkau tidak lagi meminta dengan kesombongan, engkau tidak lagi berharap dengan penuh perhitungan, tetapi engkau menyerahkan segalanya pada Allah dengan pasrah, dengan keyakinan, dengan cinta. Inilah yang membuat doa lebih didengar, inilah yang membuat doa lebih mudah diterima. Maka jika engkau punya permintaan besar, punya harapan yang sulit, punya masalah yang berat, jangan hanya menunggu di siang hari, tetapi sampaikanlah di malam hari, terutama di jam 3 pagi. Karena bisa jadi jawaban atas doamu sudah Allah siapkan, hanya menunggu engkau mengetuk pintunya di waktu yang paling mustajab. Jangan remehkan kesempatan ini, sebab bisa jadi doa di waktu inilah yang akan mengubah seluruh jalan hidupmu. Bangun di jam 3 pagi bukan hanya tentang doa dan salat, tetapi juga tentang latihan jiwa. Sebab pada saat itu engkau belajar menundukkan hawa nafsu yang selalu ingin nyaman. Engkau belajar melawan rasa malas yang sering mengikat. Engkau belajar mengalahkan syaitan yang tidak ingin engkau mendekat kepada Allah. Setiap kali engkau memaksa dirimu bangun, itu adalah kemenangan kecil yang akan menumbuhkan kekuatan besar di dalam hatimu. Melatih jiwa di waktu ini membuat imanmu lebih kuat, karena engkau membiasakan diri untuk ikhlas beribadah tanpa ada yang melihat, tanpa ada yang memuji, tanpa ada yang menilai. Engkau berdiri sendiri di hadapan Allah, tanpa kamera, tanpa sorotan, tanpa sanjungan, dan justru itulah nilai yang paling tinggi di sisinya. Malam menjadi saksi bahwa engkau beribadah hanya untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk pencitraan, bukan untuk kepentingan dunia. Setiap rakaat yang engkau dirikan, setiap doa yang engkau panjatkan, setiap air mata yang engkau jatuhkan, semuanya adalah latihan untuk meneguhkan hatimu agar tidak mudah goyah, agar tidak mudah terhanyut oleh dunia, agar tidak mudah tergoda oleh bisikan syaitan. Sepertiga malam terakhir adalah madrasah jiwa, tempat di mana Allah mendidikmu dengan kesabaran, melatihmu dengan kesunyian, dan mengajarkanmu arti ketenangan yang sejati. Maka jangan kau kira engkau hanya sekadar salat atau berdoa. Sejatinya engkau sedang membangun pondasi iman, sedang memperkuat dinding sabar, sedang menanamkan akar ketulusan. Dan siapa yang terbiasa bangun di jam ini, maka hatinya akan lebih kokoh di siang hari, jiwanya akan lebih tenang menghadapi cobaan, pikirannya akan lebih jernih menghadapi masalah. Itulah rahasia mengapa para nabi, para ulama, dan orang-orang saleh begitu menjaga ibadah di malam hari. Karena mereka tahu bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada tubuh yang sehat, harta yang banyak, atau kedudukan yang tinggi, melainkan pada jiwa yang tenang, hati yang ikhlas, dan iman yang teguh. Semua itu dilatih dalam kesunyian malam, terutama di jam 3 pagi yang penuh berkah. Maka ketika engkau sering terbangun di jam 3 pagi, jangan sekali-kali menganggapnya kebetulan, sebab Allah tidak pernah bekerja dengan sia-sia, tidak pernah memberi tanpa tujuan, tidak pernah menggerakkan hatimu tanpa makna.
Bangunnya dirimu di jam itu adalah sebuah panggilan, sebuah undangan, sebuah kasih sayang yang Allah berikan agar engkau mendekat kepadanya. Jangan abaikan, jangan remehkan, jangan menunda, sebab tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu dan tidak semua orang mampu merasakannya. Ada orang yang begitu ingin bangun malam, tetapi Allah tidak mengizinkan. Ada yang berusaha keras menyiapkan alarm, tetapi selalu gagal. Ada yang berharap bisa berdoa di jam mustajab, tetapi tubuhnya terlalu berat. Jika engkau diberi kemudahan untuk terbangun, maka itu adalah hadiah yang luar biasa. Sambutlah panggilan itu dengan sujud, sambutlah dengan doa, sambutlah dengan air mata taubat. Karena mungkin doa di jam itu adalah doa yang akan mengubah hidupmu, doa yang akan menyelamatkanmu dari musibah, doa yang akan membuka pintu rezeki, doa yang akan melembutkan hatimu, bahkan doa yang akan menjadi cahaya di alam kuburmu kelak. Jangan menunggu nanti, jangan berkata besok saja, karena panggilan Allah tidak selalu datang dua kali. Bisa jadi hari ini engkau masih diberi kesempatan, tetapi esok entah engkau masih hidup atau tidak, esok entah engkau masih terbangun atau tidak. Maka manfaatkanlah ketika pintu itu terbuka, manfaatkanlah ketika rahmat itu turun, manfaatkanlah ketika Allah sedang dekat. Ingatlah bahwa dunia hanyalah sementara. Semua yang kita kejar akan kita tinggalkan. Semua yang kita banggakan akan lenyap. Tetapi doa-doa di malam hari, air mata yang jatuh di sepertiga malam, sujud yang panjang di jam 3 pagi, itulah yang akan kekal. Itulah yang akan menemani kita di akhirat. Itulah yang akan menjadi saksi cinta kita kepada Allah. Maka mulai sekarang, jangan pernah menolak ketika Allah membangunkanmu. Jangan pernah kembali tidur tanpa sempat bersyukur. Jangan pernah berpaling dari kasih sayang yang begitu lembut. Sambutlah panggilan itu, penuhi undangan itu, dan jadikan jam 3 pagi sebagai waktu terindahmu bersama Allah. Karena sesungguhnya, disitulah letak kekuatan hidup, ketenangan jiwa, dan keselamatan abadi.